Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yosi Garden Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kita kan lagi berpuasa ya sekarang. Iya. Tentunya kita akan kaget kalau kita bekerja dulu. Jadi kita santai aja dulu. Kita menikmati waktu dulu, menikmati puasa ini dulu aja satu hari, biar kita tidak kebobolan. Ya. Iya. Nah, daripada itu, makanya adik-adik bersama Mas Yosi ini coba ya sambil lalu sedikit-sedikit, tapi Mas Yosi juga belajar. Tidak apa-apa ya, belajar juga ya. Iya, Namanya orang belajar ya. Daripada tidak belajar, jangan dikomplain teman-teman ya, gitu. Intinya jangan dikomplain-komplain, daripada kita tidak belajar karena takut dikomplain gimana, kan gitu ya. Kita belajar ibadah. Yuk. Belajar bagaimana cara mengerti intinya surat. Ya, surat yang ada di Al-Quran, terus dan artinya. Nah, mungkin ya sedikit-sedikit lah, siap. Insya Allah kita bisa tahu lah, belajar demi sedikit, lama-lama akan menjadi pintar, oke? Iya. Ini surat apa namanya? Al-Ma'un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk artinya Al-Ma'un tadi tersebut, ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama itu? Mereka itulah yang menghardik anak yatim dan tidak menolong memberikan makan kepada kaum miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai sholatnya, yakni mereka yang berbuat riya dengan enggan untuk memberikan pertolongan. Nah, dengan maksud mungkin insya Allah semoga saya bisa mempelajari juga bersama teman-temannya. Amin. Ya. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama itu? Mereka itulah yang menghardik anak yatim. Jadi mereka yang sudah lalai, lupa dengan anak-anak yatim, dengan anak yang orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang meminta kasih sayang mereka, orang-orang yang meminta sedikit dari rezeki mereka. Tapi kita lupa dengan kesibukan, kita lupa dengan akhirat. Kita hanya mementingkan dunia yang tidak kekal saja, dan tidak menolong memberikan makan kepada kaum miskin. Jangan memberikan makan, menoleh saja kita kadang sudah kadang orang yang lupa, maksudnya untuk menoleh orang miskin aja kita sudah kadang kita banyak menghina, terus banyak kayak mengiloi gitu. Jadi intinya iya mengolok-oloki gitu. Jadi janganlah gitulah. Intinya kita harus juga mengingat rezeki kita. Sebagaimana pendapatan rezeki kita itu sebagian berapa persen itu untuk orang-orang yang miskin dan anak-anak yatim itu, juga orang-orang yang membutuhkan siapapun itu. Ya, jihad kita sekarang di zaman ini untuk mencari rezeki dunia dan akhirat. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yakni mereka yang berbuat riya. Apa maksudnya itu? Mereka itu sholat tapi sombong. Dengan maksud, salah satu contoh, saya berpakaian muslim, bagus, rapi gitu. Sedangkan ada kamu berpakaian seperti ini untuk sholat. Wah, orang itu bagaimana sholat kayak gitu? Nah, tapi kan kita tidak boleh seudon. Siapa tahu kamu dari berpergian dari jarak jauh, dia sholat seperti itu, dan siapa tahu busana muslim kamu itu lagi dicuci, akhirnya kamu berpakaian seperti ini. Tapi dengan garis bawah, belum tentu orang yang berpakaian busana muslim itu, yang berpakaian rapi pun sekalipun, itu diterima sholatnya daripada orang yang berpakaian seperti ini, maksud saya. Makanya kita tidak boleh
apa ya, Menghina. membenci atau menghina orang lain. Kita tidak boleh menyombongkan diri, gitu. Nanti, jadi sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, semampu-mampunya kita, seberiman-iman kita, seahli-ahli kita, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mengkecilkan orang lain, tidak boleh merasa hebat. Ingat, pujian manusia itu sepanjang lidah. Maksudnya sepanjang lidah. Kita sekarang dipuji, besoknya kalau misalnya kita mengharapkan pujian manusia, sudah hilang lagi pujian itu. Maka janganlah berbuat riya, berbuat sombong. Dan kita meminta imbalan kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, seluruh semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mengharap pujian orang manusia yang katakanlah hanya sekedar pujian saja. Yang patut kita lakukan, kita mencari ridho yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan enggan untuk memberikan pertolongan, yakni mereka yang berbuat riya dan enggan untuk memberikan pertolongan. Jadi gini, seperti tadi yang saya bilang, jangan kita memberi pertolongan. Kita sudah menghina, kita sudah mencaci maki sebagai manusia, kita sudah mencaci maki mereka, dan kita juga berbuat zalim kepada mereka untuk manusia. Wah, jadi ingat manusia, tanpa kita sadari kita itu sudah banyak berbuat zalim, kita sudah berbuat caci maki mereka. Maka untuk anak yatim dan anak fakir miskin, juga orang-orang yang membutuhkan, ya kalau bisa sedekahkan rezeki kita sedikit pun, berapapun itu seikhlasnya kita. Insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita dengan berlipat-lipat ganda. Tapi insya Allah soal rezeki Allah yang mengatur soal. Jadi pada intinya kita tidak boleh enggan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Seandainya saya tidak punya uang, tidak punya harta, misalnya, bukan tidak punya harta atau tidak punya uang, semua pasti insya Allah punya, walaupun berapapun itu. Setidaknya kita membantu dengan pertolongan atau jasa tenaga dan pikiran, hal yang positif dan hal yang baik. Ingat manusia, jangan lupa, manusia sudah banyak melakukan hal riya, hal zalim, hal yang berhubungan dengan dunia, bahwa dunia itu tidak kekal, dunia itu sementara. Seakan-akan rerumputan padi yang hijau, bagus, meluas, merentang, besoknya akan menguning, tunduk dan menguning, gitu ya. Jadi dan mengering. Tapi Allahu a'lam bishawab, Allah Maha Besar. Dari yang mati bisa menjadi hidup, dari yang hidup bisa menjadi mati, dan dari mati yang akan menjadi hidup lagi. Subhanallah, terima kasih. Kita lagi libur bertani atau libur memaking bibit tanaman ya teman-teman. Kita belajar ibadah sedikit-sedikit pun, saya pun juga belajar dari mereka juga belajar dari saya, dan kita belajar dari mereka semua. Oke. Salam ibadah dan selamat berpuasa Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.